Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Imran Fatuni. Dalam kajian kali ini saya akan selalu insya Allah mengupload video-video singkat untuk penjelasan penerangan kepada para penonton di mana saja Anda berada dalam rangka menuntut ilmu. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan mengajarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di YouTube ini, di video ini. Video di dalam pertemuan kali ini akan saya membahas di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takwa, sandarannya pada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan, kebingungan. Dan barang siapa sandarannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal, sandaran kepada Allah, nyangkut kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada seorang hamba itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mengupas suatu ayat ini. Ayat ini apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman sulit, ya, di zaman pandemi ini, banyak kesulitan, banyak orang bangkrut, banyak orang yang di PHK, cari kerja susah, justru yang kerja dikeluarin, yang kerja aja kesulitan, apalagi yang tidak bekerja, yang menganggur. Cuma satu jalan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman, bertakwa, tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, jalan keluar. Apa itu takwa? Takwa adalah kita melaksanakan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya itu, ya, apabila kita sudah berpegang teguh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut, rasa khauf, maka Allah akan berikan jalan keluar daripada kesulitan. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dari mana saja. Dan tawakal itu hanya sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bertawakal, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sudahkah kita bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, arti tawakal adalah kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain, tidak bukan, hanya kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kepada makhluk, tidak boleh bertawakal kepada jabatan, tidak boleh bertawakal kepada pangkat, tidak boleh bertawakal kepada harta, kedudukan. Namun terkadang kita salah mempersepsikan arti tawakal. Tawakal bahasa sederhana adalah
dalam situasi dan kondisi apapun kita sandarannya hanya kepada Allah. Ya, apabila kita memikirkan keduniaan, kita minta tolong kepada manusia, kita minta tolong kepada orang tua kita, ya, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah terkadang kita bersandar tawakal kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal adalah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kecukupi kepada kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 tengah-tengah dan ayat 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita bayangkan pada suatu hari kita tersesat di tengah hutan sendirian? Di situ yang banyak binatang buas yang sangat menakutkan, sehingga kita tidak bertawakal lagi kepada makhluk. Lalu tidak kita bisa minta pertolongan kepada saudara kita, kepada teman kita, tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Kita hanya sendiri di tengah hutan. Saking takutnya kita sandaran bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti tawakal. Ketika terlepas daripada semua makhluk, hanya dirinya dan Allah, dia hanya bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti tawakal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arti tawakal adalah sama ketika ada suatu cerita seorang kiai kepada muridnya. Muridnya ini sudah belajar kurang lebih selama 17 tahun oleh ulama atau kiai itu. Maka ditanya oleh kiai itu, "Wahai fulan, sudah berapa lama engkau belajar denganku?" Kata si murid itu, si santri itu, "Wahai Pak Kiai, saya sudah 17 tahun belajar kepada engkau menuntut ilmu." Lalu Pak Kiai bertanya, "Wahai fulan, apa engkau sudah bertawakal kepada Allah?" Dijawab dengan si santri itu, "Sudah ya Pak Kiai, aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Pak Kiai, "Kamu belum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi si santri bingung, apa yang dimaksud Pak Kiai? "Hendaklah engkau ikut aku." Maka Pak Kiai mengajak santrinya untuk pergi mendekati suatu sungai yang sangat dalam. Lalu di situ naik perahu berdua, ya, di kayunya, di dayungnya. Lalu sampai di tengah, ditanya lagi si fulan itu, "Wahai fulan, apakah kau tetap sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kata si santri, "Pak Kiai, saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Pak Kiai, "Belum." Lalu si santri bingung, kok belum? Padahal dia merasa sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa dia sadari, Pak Kiai itu mengambil tangan si santri lalu dilemparkan ke sungai yang dalam itu. Ya, ketika dilemparkan ke sungai yang dalam, si santri berenang sebisa-bisanya. Sebenarnya memang santri tidak bisa berenang. Lalu dia mengkepak-kepakan tangannya, berusaha semaksimal mungkin agar tidak tenggelam. Lalu apa yang dipanggil? "Pak Kiai, tolong saya. Pak Kiai, tolong saya." Lalu kiainya mengayuh memundurkan perahunya agar menjauh. Dia teriak lagi, "Pak Kiai, tolong saya." Lalu makin menjauh Pak Kiai. Ketika merasa lepas dari pandangan mata si santri, Pak Kiainya tidak ada lagi di dekatnya. Lalu dia ketika itu berkata, "Ya Allah, ya Rabb, tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah." Nah, ketika mendengar itu, Pak Kiai menghampiri kembali, lalu menolongnya, diangkatnya ke dalam perahunya. Lalu dengan terengah-engah, apa Pak Kiai itu? Itulah arti tawakal. Ketika engkau tidak sadar lagi sandaran kepada makhluk, maka itulah arti tawakal. Ketika engkau masuk ke dalam sungai, dijeburkan ke dalam sungai,
dia masih teriak, "Pak Kiai tolongi saya, Pak Kiai tolongi saya." Maka Pak Kiai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala lalu memundurkan kayuhan perahunya. Maka ketika itu lepas dari pandangan si santri, maka dia berkata, "Wahai Rabb Tuhanku, tolonglah saya." Mendengar itu, Pak Kiai menghampiri untuk menyelamatkan dia. Apa kata Pak Kiai? Itulah arti tawakal. Ketika kamu terlepas daripada makhluk, hanya sandaran kepada Allah, Allah aku gerakkan hatinya untuk menolongmu. Pada dasarnya ada pertolongan melalui asbab manusia. Tapi yang saya maksud adalah hikmahnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang melihat video saya di YouTube saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah saya akan selalu continue 1 ayat, 2 ayat, sedikit-sedikit ya, akan terus continue untuk mendakwakan Islam ini di video saya sedikit-sedikit. Insya Allah ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.